Hai, aku Nur. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Nah, di video aku yang ini, aku udah baca beberapa komenan dan salah satu komenannya itu bilang, "Kak, bikin budgeting untuk pelajar tapi 1 bulan 200.000. Soalnya kayak bingung aja gitu, kadang udah buat listnya, tapi suka kurang, padahal sudah hemat." Oke, kalau gitu kita langsung bahas. Oke, sebelumnya aku mau cerita sedikit. Jadi dulu waktu aku masih zaman-zamannya SMP atau SMA itu, uang saku yang dikasih orang tuaku itu adalah 10.000 per hari. Namun seperti kebanyakan anak sekolahan pada umumnya, namanya juga uang saku, uang jajan ya. Jadi uangnya habis untuk jajan. Kadang juga nabung, tapi hanya 2.000, 3.000, mentok-mentok sehari cuma dapat 5.000. Nah, kemudian ketika aku kelas 9 SMP, di situ aku mulai sadar kalau misalkan uang 10.000 itu aku tabung setiap hari, dalam 1 bulan aku bisa dapat 300.000. Tapi aku bingung tuh, gimana caranya biar aku bisa dapat 300.000? Karena kan secara kalau di sekolah ya butuh makan juga ya kan. Nah, dari situ aku minta mama aku untuk membawakan bekal. Jadi tuh setiap hari aku selalu bawa bekal, bawa uang sangu juga. Uang saku atau uang sangu sih? Sama aja kali ya, I don't know. Nah, dari situ aku bisa memaksimalkan uang saku, uang sangu aku untuk keperluan yang lain. Karena kalau di sekolah udah bawa bekal. Nah, kemudian kebiasaan ini tuh berlanjut hingga aku lulus SMA. Jadi itu aku masih bawa bekal setiap hari, masih bawa uang sangu juga. Dan uang sangunya itu aku gunakan untuk berbagai macam keperluan, mulai dari uang kas, uang jajan juga, kemudian transportasi, uang kerja kelompok, dan lain-lain. Namun karena pada masa itu aku belum tahu yang namanya budgeting, jadi aku kurang bijak dalam menggunakan uang tersebut. Sehingga aku nggak tahu uangnya itu lari kemana aja, habisnya buat apa aja, aku nggak tahu. Padahal kalau dipikir uang 300 itu lumayan ya, tapi ya gitu deh, nggak tahu kemana habisnya. Nah, maka dari itu, kali ini aku mau sharing ke kalian, khususnya untuk kalian para pelajar, gimana sih cara ngatur duit uang sangu dengan budgeting. Step yang pertama adalah memaksimalkan uang saku atau uang jajan kalian. Kalau dulu aku itu meminta mama aku untuk membawakan bekal dan juga air minum. Nah, buat kalian yang masih ngerasa kekurangan dengan uang saku yang diberikan orang tua, kalian bisa coba minta ke ibu atau mama untuk dibawakan bekal dan juga air minum. Karena aku rasa cara ini tuh efektif banget. Dengan kalian membawa bekal dan juga air minum, otomatis uang kalian masih utuh ya kan? Tapi yang aku lihat, kebanyakan anak-anak itu mungkin ada yang masih malu-malu untuk membawa bekal atau air minum. Kalau menurutku nggak perlu malu, karena ya yang penting perut kita kenyang, nggak ada masalah kan? Uang saku juga masih utuh. Step yang kedua, sebelum kalian melakukan budgeting, kalian bisa tentuin dulu komponen-komponen pengeluaran kalian itu apa aja. Kalau dulu waktu aku sekolah, komponen pengeluaranku itu ada untuk membayar uang kas, transportasi, meskipun kadang juga masih minta orang tua. Kemudian juga membayar uang kerja kelompok. Kalian bisa tentuin itu terlebih dahulu. Step yang ketiga adalah mulai budgeting. Kalau budgeting versi aku tuh ada 3 pos. Yang pertama itu ada saving, kemudian fixed cost, dan juga variable cost. Nah, di saving ini udah pasti adalah menabung. Jadi pastikan kalian menyisihkan uang untuk menabung terlebih dahulu sebelum membagi uang-uang tersebut ke dalam pos yang lainnya. Nah, kemudian juga untuk saving ini kalian harus punya tujuan. Kalian nabung itu buat apa? Nanti uangnya mau dibelikan apa? Karena kalau nggak ada tujuannya, percaya deh, uang tabungan itu bakal habis gitu-gitu aja nantinya. Nah, untuk uang tabungan sendiri itu kalian bisa tentuin sendiri mau nominalnya berapa. Misalkan tadi uang sakunya 200.000. Kalian bisa masukin ke dalam tabungan itu sebesar 50.000
atau mungkin di bawahnya, di atasnya, itu terserah kalian. Nah, untuk pos selanjutnya itu ada pos fixed cost. Di fixed cost ini menurut aku itu contohnya seperti membayar uang kas. Karena uang kas itu kan udah tetap tuh, misalnya per minggunya kalau aku dulu tuh 2000. Jadi 2000 dikalikan sebulan ada 4 kali, jadi 2 kali 4 jadi 8000. Kalian bisa langsung sisihkan uang 8000 untuk membayar uang kas. Nah, kemudian pos yang selanjutnya adalah variable cost. Di variable cost ini kan macam-macam ya. Nah, di variable cost ini isinya adalah komponen-komponen yang harganya itu atau nominalnya tidak stabil. Jadi kadang bisa naik, kadang juga bisa turun. Contohnya itu seperti transportasi. Mungkin kalian yang bawa kendaraan sendiri, bawa motor, itu seminggunya tuh habis berapa ya kan, sebulannya berapa. Kalau aku dulu karena rumahnya dekat, tapi masih bawa kendaraan juga sih, jadi seminggu itu 10.000 untuk beli bahan bakarnya, sebulan sekitar 40.000. Nah, kemudian juga uang kerja kelompok itu kalian bisa estimasi, misalnya mau 50.000 atau 60.000. Nah, kalau udah tinggal dijumlahin. Kita ambil contoh tadi uang 200.000. Savingnya kita taruh 50.000. Nah, kemudian untuk fixed cost-nya sendiri kan tadi ada uang kas 8.000. Kemudian variable cost-nya ada uang transportasi, uang kerja kelompok yang kalau di total itu sebesar 90.000. Sekarang kita jumlah semuanya. 50 ditambah 8.000 ditambah 90.000, totalnya 148.000. Karena uang kita tadi 200, otomatis sisanya 52.000. 52.000 ini adalah uang ekstra. Kalian bisa gunain buat apa aja. Mau kalian tabung semuanya, atau kalian mau belikan jajan, atau mungkin keperluan yang lain, itu semua terserah kalian. Nah, selanjutnya tips dari aku, uang saving atau uang ekstra tadi usahain kalian gunakan untuk membeli barang-barang atau suatu hal yang bisa diinvestasiin ke diri sendiri. Contohnya itu seperti buku-buku pengembangan diri atau hal-hal yang bisa menunjang bakat kalian. Contohnya nih, kalian punya hobi ngelukis. Nah, kalian bisa gunain uang ekstra tadi atau uang tabungan untuk membeli alat-alat melukis. Jangan sampai uang ekstra atau uang tabungan tadi kalian gunakan untuk membeli hal-hal konsumtif. Karena jujur aku sedikit menyesal, dulu aku nggak tahu yang namanya budgeting ini dan aku membelanjakan uang-uang tersebut, uang tabungan tersebut untuk hal-hal yang konsumtif, bukan untuk membeli barang-barang yang bisa diinvestasikan ke diri sendiri. Jadi jangan sampai kalian menyesal seperti aku. Gunakanlah uang tersebut secara bijak. Oke, mungkin segitu dulu sharing kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Dan setelah ini akan ada beberapa video yang mungkin kalian suka. Jangan lupa ditonton dan semoga bermanfaat. Thank you and bye-bye!